Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua hari Rabu ini. Eh, Sudah jam makan siang. Sebelum gua istirahat beneran, gue pingin bikin konten sebentar ya di Football United channel gua tentang beberapa juga ditanyakan kan di komen, yaitu adalah Andy O'Boyle, Deputy Football Director. Deputy itu kurang lebih bisa diartikan seperti kayak wakil ya, atau pembantu ya, atau wakil lah, wakil dari Football Director, wakilnya dari John Murtough ya kan. Siapa ini? Nah, sebelum gue bikin video ini, jujur gue juga ngelakuin ya riset kecil-kecilan lah ya tentang siapa ini Andy O'Boyle. Langsung aja kita bahas bersama-sama ya. Gue juga ya mungkin nggak begitu tahu banget, tapi gue berusaha untuk cari informasi dan gue sharing lah ya sama teman-teman sekalian. Langsung aja, United, ini gue ambil dari Manchester United website, manunited.com. Manchester United mengambil atau merekrut Deputy Football Director. Sebagai Deputy Football Director ya, atau wakil dari Football Director, tugasnya adalah memperkuat leadership ya di beberapa bagian ya, atau ya di departemen-departemen di Manchester United, di football club. O'Boyle akan meninggalkan posisinya saat ini sebagai Head of Elite Performance, atau gimana nih ya bahasa Indonesianya, kepala dari performa elite. Wah, gimana nih? Ya kurang lebih ya Head of Elite Performance di Premier League untuk bergabung dengan Manchester United musim panas ini. Dia akan mensupport John Murtough, football director saat ini ya, di klub tentang football strategy di first team, academy, dan juga tim wanita. Sebenarnya penunjukan Andy O'Boyle ini juga seperti kayak mengembalikan dia ya, 16 tahun setelah dia sebelumnya pernah menjadi pelatih di akademi, bekerja dengan banyak pemain muda termasuk Marcus Rashford. John Murtough mengatakan, kita sangat bangga menyambut kembali Andy ke Manchester United untuk mengambil peran yang sangat penting di klub. Andy punya pengalaman di banyak hal di technical area di sepak bola, dari mulai fitness, sport science, scouting, dan juga rekrutmen. Andy O'Boyle juga dikabarkan akan melengkapi UEFA Pro License di musim panas ini, dan dia juga akan sedang bekerja untuk melengkapi atau meraih program doktor setelah sebelumnya dia memiliki atau ya meraih gelar master di sport science. Wah, berarti memang sekolahnya dan pekerjaannya ini inline ya. Kalau gue bisa lihat Andy O'Boyle di Premier League, dia akan bertanggung jawab atau telah bertanggung jawab ya untuk memberikan masukan kepada klub soal masalah talenta, mengidentifikasi talenta, rekrutmen, performance analisa, sport science, medicine, psikologi, dan juga loan management atau manajemen peminjaman. Dia juga merupakan jantung dari Premier League waktu merespon COVID ya, bekerja sama dengan government atau pemerintah dan juga klub dalam membuat protokol untuk membuat sepak bola ini masih bisa tetap berjalan di masa pandemik. Nah, ini yang menarik ya, ternyata O'Boyle ini juga merupakan fan dari Manchester United. Dia ini adalah seorang yang berasal dari Irlandia Utara yang berganti fokus dari coaching atau pelatih ya menjadi sport science. Sebelum ke Premier League, dia ini pernah bekerja di Liverpool, lalu sebelumnya juga pernah di tim nasional Inggris U21, Coventry City, dan juga Wrexham FC. Semua orang di Manchester United menyambut kembali Andy ke klub ya, luar biasa. Nah, mungkin bukan cuman gue, tapi mungkin ada beberapa temen juga penasaran kan, elite performance itu apa sih sebenarnya. Nah, ini iseng-iseng ya, gue ke websitenya Premier League ya.
Kalau seandainya gue ada informasi yang kurang atau bahkan salah, bisa minta tolong dilengkapin di kolom komen ya sebelumnya. Karena ya gue juga masih, namanya juga ringan amatiran ya kan, belajar bersama-sama lah kita ya. Elite Performance ini gue dapat dari websitenya Premier League. Apa sih itu? Kurang lebih untuk melakukan pendekatan ya, untuk menambah value ke development pemain ya, di umur 9 sampai 23 tahun, di multidisiplin platform ya, termasuk physical, technical, tactical, dan juga psikologi. Nah, ya ini juga program ini ya, ini juga akan menginformasi tentang rekrutmen, pengembangan, dan juga transisi dari sistem akademi untuk memperkuat klub dan juga mengembangkan lagi produktivitas dari home ground players atau player yang berasal dari home ground club lah, kurang lebih demikian. Nah, dari situ gue berpikir ya sepertinya sini ringan amatiran ala gue ya, sekali lagi memang perannya dari seorang Andy O'Boyle ini lebih ke pemain muda ya, pemain akademi, bagaimana bisa mengembangkan pemain-pemain muda ini supaya bisa lebih berperan ke klub yang mungkin selama beberapa tahun terakhir ini mungkin tidak begitu maksimal ya. Bukan berarti tidak ada. Kita setiap tahunnya selalu ada sih kalau gue yakin. Kalau gue lihat pemain yang dari akademi masuk ke tim utama. Tapi apakah pemain itu bisa berkembang secara maksimal, baik itu secara technical, physical dan juga lain-lain. Dan juga kualitas yang dikembangkan oleh pemain itu sendiri, lalu juga kontribusinya ke dalam tim seperti apa ya kan. Ini langsung di kepala gue ada terbersit, gue inget salah satu hal yang disampaikan oleh Ralf Rangnick ya, salah satunya ya tentang pemain akademi. Ya kan, dia selain rekrutmen pemain yang tepat, tapi juga bagaimana bisa mengembangkan pemain akademi. Gue ingat itu salah satu hal yang disebutkan oleh Ralf Rangnick tentang hal yang apa saja sih ini yang butuh dirubah atau hal-hal yang harus jadi fokus di Manchester United ya, dalam hal ya ini tadi melakukan perubahan. Dan ternyata datanglah seorang Andy O'Boyle. Apakah ini merupakan implementasi dari saran mungkin ya dari Ralf Rangnick? Ya itu menurut gue bisa saja terjadi. Karena memang John Murtough, kalau gue lihat sih ya termasuk dekat dengan Ralf Rangnick ya. John Murtough yang merekomendasikan klub untuk mendatangkan Ralf Rangnick. Dan sekali lagi, kalau gue melihat Andy O'Boyle ini erat kaitannya dengan itu tadi ya, pemain muda, pemain akademi, hal-hal seperti itu. Ini kalau dilihat dari background dia dan juga keahlian dia, kurang lebih demikian ya, pengalaman juga. Oke, sebelum kita ngobrol atau gue ngobrol soal masalah opini gue, kita ke Manchester Evening News. Siapa itu Andy O'Boyle? Manchester United new Deputy Football Director yang baru di Manchester United. Dia punya sejarah di Manchester United karena dia seperti tadi diinformasikan ya, dia pernah bekerja di Carrington sebagai pelatih tim akademi. Dia juga merupakan fans dari Manchester United. Setelah meninggalkan Manchester United, O'Boyle menghabiskan 2 tahun sebagai fitness coach ya, pelatih fitness di Wrexham, sebelum pindah ke Coventry di tahun 2008 sebagai sport scientist. Lalu setelahnya dia pindah ke Anfield, ke Liverpool ya, untuk menjadi conditioning coach, dan ini lumayan lama dari 2011 sampai 2017. Nah, pekerjaannya dia di Liverpool ini terpantau oleh FA, PSSI-nya Inggris, yang mengambil dia untuk bekerja sebagai conditioning coach atau pelatih conditioning ya, untuk tim nasional Inggris U21. Tapi O'Boyle ini hanya bekerja selama setahun di Inggris sebelum akhirnya bergabung ke Premier League ya, sebagai Head of Elite Performance. Wow, jadi kalau gue lihat karirnya memang naik terus nih ya, hampir sama kayak Erik ten Hag. Jadi karirnya naik terus nih. Dan akhirnya sekarang dia meninggalkan perannya di Premier League karena dihubungkan dengan Manchester United atau pendekatan dilakukan oleh Manchester United memberikan dia pekerjaan yang baru atau posisi yang baru. O'Boyle sendiri masih akan melengkapi UEFA Pro License di musim panas ini dan juga masih bekerja di program
doktor ya, atau berusaha untuk melengkapi program doktor di sport science. Nah, selain itu, gue juga iseng-iseng melihat nih di LinkedIn profile ya dari seorang Andy O'Boyle. Nah, bisa dilihat ini adalah profilnya dia, tidak disertakan foto di sana. Jadi dia di Head Elite of Performance tuh 5 tahun. Sebelumnya dia Liverpool juga 5 tahun. Lalu di pelatih U21 Inggris ya, Physical Performance Coach 1 tahun 2 bulan. Sebelumnya dia di Coventry. Yang menarik dari tahun 2006 dari Juni 2006 dan sampai dengan Desember 2006, 7 bulan dia menjadi pelatih akademi dari Manchester United. Lalu gue juga berusaha untuk mencari lagi ya soal masalah Andy O'Boyle ini. Gue mendarat, pencarian gue mendarat ke The Telegraph. Manchester United mengambil atau merekrut ya mantan fitness coachnya dari Jurgen Klopp sebagai Deputy Football Director. Andy O'Boyle akan bergabung setelah memiliki ya atau menghabiskan 5 tahun di Premier League dan hampir 6 tahun di Liverpool. Di dalam artikel ini yang gue ambil dari United District ya, Andy O'Boyle, nah ini yang menarik menurut gue. Kedatangan Andy O'Boyle ini akan membebaskan 2/3 dari minggu-minggu John Murtough ya, dengan removing ya, atau menyingkirkan, kurang lebih demikian, banyak tugas birokrasi hari per hari yang datang ke mejanya John Murtough ya, dan bisa membuat seorang John Murtough ini, nah ini yang penting ya, membuat peran dari John Murtough ini fokus ke tim utama dan hal-hal kritikal tentang rekrutmen. Sekali lagi, ini akan memberikan fokus John Murtough ke tim utama dan juga masalah-masalah kritikal di rekrutmen. Oke, ini disimpan dulu informasinya. Andy O'Boyle menghabiskan 5 tahun di Head of Elite Performance di Premier League. Tadi gue sudah jelaskan kan apa itu Head of Elite atau Elite Performance itu apa. Kurang lebih demikian ya, tadi gue udah bilang. Bertanggung jawab untuk memberi masukan tentang masalah identifikasi talenta, rekrutmen, performance analysis, sport science, medicine, psychology, dan juga loan management atau manajemen peminjaman. Ini gue ambil dari Transfermarkt ya. Andy O'Boyle posisinya sports coordinator. Kalau di Transfermarkt aneh sih, bukan itu ya, ditulis sports coordinator, tapi kalau di websitenya kan Deputy Football Director, atau gue nggak tahu apakah yang mana posisi yang benar. Tapi yang jelas dari sini bisa dilihat ya dia pernah bekerja di tim nasional U21 Inggris, Liverpool, Coventry. Dan ini adalah CV lengkapnya dari seorang Andy O'Boyle. Cukup berpengalaman, cukup mentereng, cukup memperlihatkan progres kalau menurut gue. Nah sekarang opini gue nih, bagaimana seorang Andy O'Boyle? Apakah Andy O'Boyle ini merupakan orang yang tepat? Gue nggak tahu. Jujur aja gue nggak tahu. Kalau dilihat dari CV-nya dia, mentereng. Terlihat betul karirnya dia nih naik ya. Dan umurnya kalau nggak salah masih 39, belum 40. Dia punya background edukasi yang menunjang betul dengan profesi yang dia lakoni atau jalani secara spesifik bahkan. Cuman yang menarik menurut gue adalah itu tadi, Head of Elite yang tadi disebutkan itu ya. Itu Elite Performance di Premier League, di mana itu lebih banyak soal pemain muda, home ground, sports science ya kan. Jadi kalau gue melihat ini adalah salah satu sisi yang ingin diperkuat oleh Manchester United, mengembangkan pemain muda, development dari pemain akademi bahkan ya, dengan mengutamakan sports science. Yang mungkin selama 9 tahun, 8 tahun belakangan ini tidak terjadi di Manchester United. Fokusnya hanya di tim utama saja. Itu nomor 1. Nomor 2, dengan adanya Andy O'Boyle ini, maka peran dari seorang John Murtough tadi sudah disinggung juga ya, akan lebih terkonsentrasi ke tim utama dan juga transfer, recruitment. Yang gue harapkan berarti habis ini John Murtough bisa lebih fokus nih. Dan di sisi lain gue melihat posisi dari John Murtough ini kuat banget berarti. Sebelumnya
Oh, sebelum gue singgung ke John Murtoh dulu. Sebelumnya nih sempat disinggung kan kalau siapa namanya kan merekrut Paul Mitchell nih sebagai deputy football director, ternyata tidak jadi. Yang direkrut adalah Andy O'Boyle. Gue nggak tahu apakah sekali lagi ini merupakan hal yang juga dibicarakan oleh Ralf Rangnick sehingga Ralf Rangnick dan klub akhirnya split atau berpisah. Cuman yang jelas dalam beberapa hari terakhir ini Manchester United sangat sibuk untuk memperbaiki internal tim dulu ya. Dan menurut gue ini cukup menarik. Sekalipun banyak sekali komentar di kolom komen juga kan, ya Manchester United kurang satset nih, lambat pergerakannya. Mungkin gue akan bikin video tentang hal tersebut ya, bagaimana pendapat gue tentang dalam tanda kutip belum satsetnya Manchester United. Tapi yang jelas apa yang terjadi di Manchester United selama 2 minggu terakhir ini di internal utamanya ini betul-betul sangat besar, sangat progresif, sangat radikal bahkan kalau gue bisa bilang ya perubahannya. Konsultan tidak, baru beberapa hari kemudian kita merekrut, ini sangat cepat bahkan menurut gue. Dan banyak sekali poin-poin yang sangat vital sih menurut gue untuk dirubah, untuk direkrut bahkan di Manchester United. Tapi insya Allah nanti akan gue bikin videonya sendiri. Nah, balik lagi ke soal masalah Andy O'Boyle. Ini akan memberikan semacam fokus yang lebih detail, katakanlah demikian, bagi seorang John Murtoh ngurusin tim utama dan juga rekrutmen. Hal-hal terkait soal pemain muda, performance, sport science itu lebih ke Andy O'Boyle. Nah, tapi di sisi lain gue juga melihat kaitannya tadi ya, gue bilang soal masalah Paul Mitchell. Paul Mitchell kan perannya kurang lebih hampir sama nih kayak seorang, ya mungkin seorang John Murtoh sedikit ya plus minus lah di AS Monaco. Nah, sekarang ini peran John Murtoh kalau gue melihat sangat besar sekali. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sepak bola di tangan seorang John Murtoh. Yang sebelumnya ini diambil oleh Ed Woodward, di mana kita tahu Ed Woodward bukan seorang yang mengerti sepak bola, katakanlah demikian. Ini sekarang beralih ke seorang John Murtoh. Richard Arnold seperti meninggalkan atau menyerahkan hal-hal yang memang berkaitan langsung dengan sepak bola ke seorang John Murtoh. Jadi nanti duetnya betul-betul John Murtoh, Erik ten Hag. Ya tentunya Erik ten Hag juga ada Michel van der Kast, Steve McLaren, lalu seorang John Murtoh ada Andy O'Boyle di sana kan yang mensupport atau membantu. Tapi kalau gue melihat sih memang duet antara John Murtoh dan Erik ten Hag inilah yang akan banyak bekerja di Manchester United musim depan. Yang mudah-mudahan roda ini bisa bergerak dengan harmonis, bisa bersinergi dengan bagus ya antara satu dan lainnya. Tapi ya terlihat banget sih kalau menurut gue dengan amatiran ya, ini subjektifnya gue melihat memang perubahan yang ada di Manchester United di internal dulu saja deh. Ini cukup besar dan ini tidak terjadi selama 8-9 tahun terakhir, karena di mana 8-9 tahun terakhir yang banyak yang berubah ini hanya di format tim di atas lapangan secara langsung ya, pelatih maksud gue ya kan, manajer. Hanya di situ, sementara yang lain ini internal itu tidak banyak ada perubahan atau perbaikan, dan ini sekarang sudah dimulai dan menurut gue sangat wajar sekali ya, proses akhirnya ya butuh sabar lah karena proses ini berlangsung dan pastinya juga berkait dengan hal-hal lain ya, termasuk transfer yang berjalan sedikit lambat, katakanlah demikian. Tapi insya Allah nanti akan gue bahas ya di video lain kalau seandainya kan ada waktu. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal masalah Andy O'Boyle. Siapa itu? Andy O'Boyle ya. Ya sama-sama gue juga sambil belajar mencari tahu siapa itu Andy O'Boyle. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.